Ada tidak jemaat begini? Ada. Saya sudah ketemu banyak jemaat model begini. Pemahamannya bagus. Saya ketemu orang lalu kita diskusi. Saya kaget-kaget, ini jemaat luar biasa. Sampai saya biarkan dia bicara karena saya mau belajar dari dia. Ya. Dikirimkan ke WhatsApp kita 0811 381 0696 akan dijawab langsung oleh Bapak Gembala. Dan langsung saja Bapak Gembala, kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Silakan, Kak. Siap. Ada Pak Makmur dari Kalimantan Barat. Salam Pak Makmur. Semoga terus makmur ya. Amin. Gimana Pak Makmur? Pak Makmur hari ini mau bertanya, Iya. apakah saya juga memberitakan firman Tuhan ketika dalam melakukan pekerjaan seperti takut akan Tuhan, tetapi saya bukan pendeta dan saya hanya jemaat biasa. Bahkan berdiri di depan umum pun saya tidak layak. Apakah saya juga dilayakkan Tuhan karena saya tahu saya berdosa? Iya, Pak Makmur dari Kalimantan ya. Ya. Pak Makmur, urusan memberitakan firman Tuhan, kalau kita lihat amanat agung ya Pak ya. Amanat agung itu diperuntukkan bagi semua orang Kristen, Pak. Bukan hanya kepada rasul-rasul saja. Mari kita lihat amanat agung dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan seterusnya. Ya, jadi ini amanat agungnya. Pergi beritakan Injil. Kalau zaman dulu ada orang percaya langsung mereka dibaptis. Kalau sekarang kan kalau ada gereja kita serahkan ke gereja tersebut. Lalu gereja yang melakukan baptisan. Ya kan? Kecuali kita di satu tempat yang tidak memungkinkan lagi, ya sudahlah, kita aja baptis. Orang percaya bisa menurut saya. Ya. Nah, ini ternyata bukan hanya rohaniwan, tapi semua orang Kristen. Karena di ayat 20 itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus, itu harus diajarkan lagi kepada mereka yang percaya. Nah, segala sesuatu itu di dalamnya ada perintah memberitakan Injil. Jadi kita beritakan Injil kepada orang, orangnya bertobat, kita dorong orang itu beritakan Injil. Ya. Saya melakukan itu di gereja Tuhan yang saya pimpin, Pak. Jadi saya mengingatkan jemaat bahwa kalau Anda sudah diselamatkan, tidak boleh menikmati keselamatan itu sendiri. Harus pergi menjadi saksi Kristus. Harus pergi untuk memberitakan Injil. Ya. Caranya yang pertama adalah tentu bersaksi kehidupan kita, Pak. Bersaksi kehidupan kita. Misalnya Bapak di tempat kerja, toh Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti ketika kita bekerja, berbisnis, buka usaha apapun, bekerja jujur, bekerja tulus, kita sedang berusaha menunjukkan kepada orang. Ini bukan pamer dalam artian motivasi seperti orang-orang munafik yang pernah Yesus tegur, bukan. Tetapi ini tuntutan yang harus dimiliki oleh orang percaya tanpa kemunafikan. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita saksi Kristus. Misalnya orang kerja makan suap, Anda tidak suap, orang tanya kenapa? Disitulah kesempatan Anda ceritakan di ajaran kami tidak boleh, kayak begitu, ya. Atau orang pacaran, lalu pasangannya kok minta hubungan seks di luar nikah, dia nolak, ya. Kenapa alasannya? Karena dia tahu dia harus hidup kudus, ya. Seks itu menjadi suci setelah ya pemberkatan nikah, begitu. Ya, itu baru namanya nikah kudus. Ya. Makanya saudara-saudara, segala sesuatu yang kita buat itu harus seperti itu, kekasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh pemberitaan Injil hanya porsi rohaniwan. Tidak, semua kita, ya, kesaksian hidup kita. Memang sulit, Pak, yang Pak Makmur,
Kalau kita memberitakan Injil tapi kitanya tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak bertobat, ya repot. Kita mau bersaksi apa, Pak? Makanya kalau Bapak bilang boleh tidak kita melalui kehidupan kita, bagus, Pak. Bagus. Ya. Dulu di tempat kerja suka gosip orang, maki orang, kata kotor, bercandanya penuh dengan kata-kata porno dan lain sebagainya. Tiba-tiba Anda kok berubah? Tidak lagi. Roh Kudus mulai bekerja dalam diri Anda, memunculkan buah-buah roh, ya, manifestasi buah roh itu keluar dalam hidup Anda dan saya. Maka Anda akan menjadi saksi. Kamu suratan yang terbuka, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Suratan yang dibaca oleh semua orang. Jadi kalau apakah jemaat juga memberitakan Injil? Iya. Nah, setelah bersaksi, ada tindakan lain yang efektif, santai tapi kategori menginjil. Selain kesaksian hidup adalah saudara mengajak orang ke gereja atau persekutuan doa Anda, yang Anda tahu bahwa ini persekutuan doa benar. Ini persekutuan doa pengajarannya kuat, pengajarannya Alkitabiah. Anda ajaklah ke sana. Ya toh? Saya bilang ajak ke persekutuan doa yang pengajaran kuat, karena di zaman akhir menuju akhir zaman ini banyak juga ajaran sesat. Jadi kalau kita ajak ke tempat yang salah, maka kacau lah. Ya, dia bilang ada penglihatan ini itu. Ujung-ujung pinjam uang. Nah, ini repot. Ya, ada penglihatan ini itu, tahu-tahu meleset. Ya, omong bilang penglihatan, tahu-tahu dia sendiri ada selingkuh. Ya, mengkhianati istri atau suami. Tapi ngomong, saya punya penglihatan. Penglihatan, lu punya apa penglihatan? Nah, ini kayak begitu-begitu ya. Nah, jadi ajak orang ke persekutuan yang benar. Itu bersaksi, Pak. Ya. Dan sebisa mungkin, Pak, ya, sebisa mungkin jemaat juga harus bisa ya hafal ayat lah, ya. Kita harus bisa hafal ayat, ya. Kita punya kenangan pahit, semua kita bisa hafal, ya. Kenapa ayat tidak bisa hafal? Ayat itu manis loh. Yang pahit-pahit itu kadang-kadang kita hafal luar biasa. Kesalahan orang kita hafal, segala macam kita hafal. Tapi yang kebenaran firman Tuhan kok tidak hafal? Harus hafal. Sehingga kita tahu. Bapak pernah lihat salah satu jemaat pasangan suami istri. Mereka itu mendengar seorang pengkhotbah muda namanya Apolos. Apolos itu berkhotbah, dan kemampuan khotbahnya Apolos ya tidak diragukan lagi lah. Dia punya kemampuan berkhotbah yang sangat baik, ya. Kisah 18 mulai ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara. Ini jago bicara nih, jago khotbah nih, fasih lidah. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini seorang teolog muda, ya, seorang jago Alkitab. Makanya diberi penekanan oleh Dr. Lukas di sini. Sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, karena dia dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir, itu kota yang didiami oleh banyak orang Yahudi, dan bukan orang Yahudi sembarangan, orang Yahudi yang pintar-pintar Alkitab. Nah, Apolos dari sana. 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang dimaksud adalah Kristen. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar. Anda lihat, fasih lidah, jago Alkitab, khotbah semangat, penuh teliti, ya, penuh ketelitian. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani. Khotbahnya juga seorang pemberani luar biasa di rumah ibadat. Lalu dilanjutkan, dikatakan, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya. Siapakah Priscilla, Aquila? Jemaat biasa. Dengar seorang yang mahir Alkitab berkhotbah. Dikatakan setelah dengar, kayaknya ada yang kurang dari khotbah Apolos. Mereka membawa dia ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Anda lihat di sana. Ini jemaat menasehati pengkhotbah. Wow. Ada tidak jemaat begini? Ada. Saya sudah ketemu banyak jemaat model begini. Pemahamannya bagus. Saya ketemu orang lalu kita diskusi. Saya kaget-kaget, ini jemaat luar biasa. Sampai saya biarkan dia bicara karena saya mau belajar dari dia. Ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik bahwa Bapak
Saya bilang tadi ya, kesaksian hidup, pertobatan kita harus jelas, ajak orang ke gereja, dan kalau bisa hafal ayat. Dari mana jemaat biasa seperti Priscilla Aquila kok bisa menjelaskan jalan Allah kepada seorang pengkhotbah sekelas Apolos kalau mereka sendiri tidak belajar sungguh-sungguh, kalau mereka sendiri tidak punya pemahaman yang memadai seputaran iman Kristen? Pasti mereka jemaat yang belajar, ya. Maka dari itu saya sarankan Bapak kalau ke gereja bawa catatan, Pak. Ini buat jemaat semua. Menjawab Pak Makmur ya dari Kalimantan. Ya, saya juga mendorong semua saudara-saudara yang tidak makmur. Maksudnya bukan Pak Makmur. Saudara yang bukan Pak Makmur, ya. Saudara kalau ke gereja tolong dong bawa catatan, ya. Boleh catat di handphone tuh, ya. Pak, handphonenya mau di pesawat, langsung buat catatan, boleh. Ada orang yang di gereja tuh dikirain dia main handphone, bukan. Itu dia catat di handphone, dan itu boleh sekali. Justru saya sarankan, karena bagaimanapun pendeta, hamba Tuhan juga manusia. Makanya saya suka tunjukkan di bagian lain tuh di Kisah 17 tuh. Ayat 11 itu jemaat Berea itu jemaat yang dengar firman senang, tapi mereka teliti, periksa kembali. Ya, Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, mantap nih, mereka menyelidiki kitab suci untuk apa? Mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Padahal yang khotbah Paulus loh. Tidak peduli mau Paulus, mau siapa, tetap teliti, periksa. Ya, makanya saya sarankan jemaat ke gereja manapun catat dulu. Ya, mereka periksa benar atau tidak ini khotbah. Karena banyak orang asal lihat, oh pendetanya terkenal di YouTube segala macam, khotbahnya pasti benar. Belum tentu dong. Ya, harus hati-hati ya. Sekarang banyak orang juga bisa dipakai setan menyesatkan orang. Jadi hati-hati. Begitu Pak. Jadi Bapak bisa tetap jadi saksi dengan langkah-langkah yang saya berikan itu. God bless.